Teras rumah itu seperti saksi bisu yang menelan semua rahasia. Kursi rotan tua berderit pelan tiap kali Mirah menjatuhkan tubuhnya di sana. Seakan ikut mengeluh atas beban yang menekan dadanya. Malam turun perlahan, lampu jalanan menyala satu persatu, tapi jalan di depan rumah tetap lengang. Hanya bayangan pepohonan dan suara jangkrik yang menemani keheningan. Sudah berbulan-bulan Mirah menunggu di tempat itu. Duduk dengan tatapan kosong, berharap ada suara langkah kaki Damar, suaminya, yang pernah menjadi pusat semesta hidupnya. Setiap kali ada kendaraan lewat, jantungnya berdegup kencang, berharap itu dia. Setiap kali suara mesin berhenti, tubuhnya refleks berdiri, mata mencari-cari di antara bayangan. Tapi harapan itu selalu runtuh, meninggalkan rasa sakit yang lebih perih dari sebelumnya. Di ruang tamu, jam dinding berdetak keras, monoton, seakan mengejeknya. Detik demi detik, menit demi menit, bulan demi bulan, tapi Damar tak juga kembali. Rumah itu mulai kehilangan nyawa. Debu menumpuk di meja, gorden kusam, udara lembab menempel di dinding. Dulu, Mirah rajin merapikan segalanya, memastikan setiap sudut bersih dan wangi, karena Damar suka rumah yang rapi. Tapi kini semangatnya luntur, tenaga seakan hilang, karena untuk siapa lagi semua itu? Rasa lapar pun sering diabaikan. Sepiring nasi bisa dingin semalaman di meja makan tanpa disentuh. Tubuhnya semakin kurus, pipinya cekung, matanya sayu. Tapi bukan itu yang paling terasa. Yang paling menyiksa adalah kekosongan. Kesepian yang menelan, seperti sumur gelap tanpa dasar. Di hari-hari awal kepergian Damar, Mirah masih berusaha mencari kabar. Ia menelpon ponselnya berkali-kali, tapi hanya nada sambung panjang yang menjawab. Pesan singkat tidak pernah dibalas. Ia mendatangi kantor Damar, hanya mendapat jawaban dingin dari resepsionis, "Pak Damar sudah lama tidak masuk, Bu." Selebihnya hening, bagai tembok batu yang tak bisa ditembus. Orang tua Mirah yang tinggal di luar kota beberapa kali menanyakan kabar, tapi ia selalu berbohong. Damar sibuk kerja, begitu katanya. Ia tak sanggup mengatakan kebenaran bahwa rumah tangganya retak. Karena ia masih menaruh secuil harapan bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa Damar akan pulang, tersenyum, meminta maaf, dan segalanya kembali seperti dulu. Namun hari berganti minggu, minggu berganti bulan, harapan itu semakin pudar. Hanya rasa perih yang makin menebal. Kadang Mirah menyalahkan dirinya sendiri. Apa ia istri yang terlalu membosankan? Apa ia kurang cantik, kurang pintar, kurang memberi perhatian? Cermin di kamar menjadi musuh yang ditakuti. Ia sering berdiri lama di depannya, meneliti garis wajahnya, mencari kekurangan yang mungkin membuat Damar pergi. Tapi tiap kali ia menatap mata sendiri, yang ia lihat hanya bayangan perempuan yang terluka, perempuan yang dikhianati, bukan perempuan yang bersalah. Tetangga mulai berbisik-bisik. Dari balik gorden, Mirah sering mendengar suara samar percakapan mereka. "Suaminya kemana ya? Kok nggak pernah kelihatan lagi? Katanya kerja di luar kota, tapi masak lama sekali nggak pulang." Aduh, kasihan si Mirah. Gosip itu menyebar seperti angin, menusuk telinganya meski ia tak mau mendengar. Pernah suatu sore, Kartika Banyu, tetangga sebelah rumah yang terkenal cerewet, mampir dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Mir, kamu sehat? Aku jarang lihat kamu keluar rumah sekarang," katanya. Matanya menyapu isi rumah dengan cepat, mencari-cari tanda keberadaan Damar. Mirah hanya tersenyum hambar, mengangguk seadanya. Ia tahu, kalau ia membuka mulut, air mata akan pecah seketika. Malam-malam terasa paling panjang. Mirah sering terbangun pukul 2 atau 3 dini hari, mendapati ranjangnya kosong. Tempat tidur itu seperti ladang luas yang dingin tanpa kehangatan tubuh Damar. Ia menggenggam bantal, menekannya ke dada, pura-pura itu adalah suaminya. Tapi kenyataan lebih kejam dari mimpi. Di antara sunyi, ada kenangan-kenangan yang menyelinap. Ingatan tentang malam pertama mereka setelah menikah, tentang Damar yang memegang tangannya erat, tentang janji-janji manis. "Aku takkan pernah meninggalkanmu, Mirah. Kau adalah rumahku." Kata-kata itu kini terdengar seperti olok-olok paling pedih. Ada juga kenangan tentang tawa mereka di dapur ketika memasak bersama, tentang perjalanan singkat ke pantai, tentang rencana punya anak. Semua itu kini terasa jauh, seperti milik orang lain, bukan milik mereka. Sesekali, Mirah mencoba melawan perasaan itu.
Ia memaksa dirinya membaca buku, menonton televisi, bahkan menulis catatan harian. Tapi tak ada yang benar-benar bisa mengusir rasa kosong. Setiap kalimat yang ditulisnya selalu kembali pada satu kata. Mengapa? Mengapa Damar pergi? Mengapa ia ditinggalkan tanpa alasan? Hari berganti lagi. Kalender di dinding penuh dengan coretan merah tanda Mirah menghitung, hari keberapa sejak Damar pergi. Kini sudah lebih dari 100 hari. Seperti tahanan yang menandai dinding penjara, ia menghitung hari-hari penantian dengan rasa getir. Kadang ada dorongan untuk mencari lebih jauh. Ia pernah berniat menyewa detektif pribadi, tapi ia takut akan kebenaran yang ditemukan. Ia takut kenyataan lebih buruk daripada dugaannya. Jadi ia memilih menunggu, meski menunggu itu membunuhnya pelan-pelan. Tetapi dalam setiap malam penuh air mata, jauh di dalam hatinya, ada api kecil yang mulai menyala. Api itu berasal dari rasa sakit, dari penghinaan, dari kehancuran yang perlahan membentuk kekuatan. Ia tidak menyadarinya saat itu, tapi luka yang ditorehkan Damar sedang mengubahnya, menjadikannya seseorang yang berbeda, seseorang yang lebih keras dan lebih tegar. Mirah menatap jalanan lagi malam itu. Angin membawa aroma hujan yang baru reda, tanah basah tercium pekat, lampu jalan berpendar kuning pucat. Tak ada tanda-tanda Damar. Hanya sepi yang semakin menusuk. Ia menutup mata, membiarkan air mata jatuh sekali lagi. Tapi dalam hati, ada suara samar yang berbisik. Jika kau kembali, Damar, aku tak tahu apakah aku masih akan menunggumu dengan cinta, atau menyambutmu dengan kebencian. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Mirah kembali masuk ke rumah dengan langkah gontai, membiarkan pintu tertutup perlahan. Rumah itu kembali sunyi, tapi di dalam dada Mirah, badai mulai berputar, bersiap mengubah segalanya. Hari-hari panjang yang dijalani Mirah tak pernah benar-benar sepi dari suara orang lain. Bukan suara Damar, bukan pula suara hangat yang menenteramkan, melainkan suara-suara lirih dari luar pagar. Bisikan tetangga yang merambat masuk seperti asap, tak terlihat namun menusuk hidung, membuat dada sesak. Ia selalu berpikir dirinya bisa mengabaikan, tapi semakin hari, semakin tak bisa ditampik. Pagi itu, Mirah baru saja menyapu halaman rumahnya yang dipenuhi daun kering dari pohon mangga di depan. Matahari belum tinggi, embun masih menempel di ujung rumput, dan jalanan kampung mulai ramai oleh lalu lalang ibu-ibu yang hendak ke pasar. Mirah menunduk, menyibukkan diri dengan sapu, berharap keberadaannya tak menarik perhatian siapapun. Namun, telinganya tak bisa berbohong. Kasihannya, si Mirah. Suara perempuan parubaya terdengar dari balik pagar. Suaminya kemana? Kok nggak pulang-pulang? Sudah lama sekali. Loh? Aku dengar kabar, Bu, sambung yang lain dengan nada penuh rahasia. Katanya Damar itu sering terlihat di kota. Sama perempuan, bukan istrinya. Cantik, masih muda. Namanya, siapa ya? Maya, kalau nggak salah. Sapu di tangan Mirah terhenti. Jari-jarinya bergetar, seakan sapu itu berubah menjadi sesuatu yang tak bisa digenggam. Dadanya bergemuruh. Ia menahan napas, berharap itu hanya salah dengar. Tapi suara-suara itu jelas, tak mungkin keliru. Ya ampun, yang pertama terisak seakan benar-benar prihatin. Kalau betul begitu, kasihan Mirah. Dia kan setia banget sama Damar. Sudah bertahun-tahun, nggak pernah macam-macam. Kalau sampai ditinggal karena perempuan lain, bisikan itu menguap begitu saja, lenyap diikuti langkah kaki mereka yang menjauh. Tapi kalimatnya tetap menggantung di telinga Mirah, bergema tak berhenti. Meh. Nama itu menancap di kepalanya seperti paku dingin. Mirah cepat-cepat masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Jantungnya masih berpacu, napasnya tersengal. Ia bersandar di dinding, menatap langit-langit yang putih pucat. Apakah benar? Pertanyaan itu mengiris isi kepalanya. Apakah benar Damar, lelaki yang dulu bersumpah akan setia, kini menghabiskan waktunya dengan perempuan lain? Apakah benar ia sudah menemukan rumah baru bersama Maya? Air mata yang selama ini sudah kering kembali tumpah. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis terisak tanpa suara. Baginya, gosip tetangga lebih kejam daripada sepi. Sepi hanya meninggalkan tanda tanya. Tapi gosip memberi jawaban, meski pahit. Hari itu, Mirah tak sanggup melakukan apapun. Masakan di dapur dibiarkan gosong, cucian menumpuk,
piring kotor berbaris di bak cuci. Ia hanya terbaring di tempat tidur. Matanya menatap kosong ke arah plafon. Nama Maya terus terngiang-ngiang, berulang-ulang, mengusik pikirannya. Malamnya, ia memberanikan diri membuka ponsel. Jari-jarinya gemetar ketika mengetik nama Damar di kolom pencarian media sosial. Akun itu sepi, tak ada unggahan baru. Tapi Mirah tak berhenti di situ. Ia menelusuri akun teman-temannya, mencoba menemukan jejak. Dan disitulah ia melihatnya. Sebuah foto yang diunggah samar-samar oleh seseorang di sebuah kafe. Di pojok foto, tak sengaja tertangkap bayangan Damar, wajahnya jelas, duduk berdekatan dengan seorang perempuan berambut panjang yang tersenyum sambil menyentuh lengannya. Mirah memperbesar foto itu sampai gambarnya buram. Hatiku hancur seketika. Ia tak perlu diberitahu siapa nama perempuan itu. Ia tahu, itu pasti Maya. Tangannya bergetar, ponsel hampir terlepas. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan, menahan jeritan yang ingin pecah. Dunia seakan runtuh, seluruh udara di kamar lenyap. Rasanya mustahil, tapi bukti itu nyata. Sejak malam itu, tidur Mirah semakin tak tenang. Ia terbangun berkali-kali, tubuhnya basah oleh keringat dingin, mimpi buruk menghantui. Dalam mimpinya, ia melihat Damar tertawa bersama Maya, meninggalkannya di jalanan sepi, tak menoleh sekalipun. Hari-hari berikutnya, gosip semakin menjadi. Kartika Banyu, tetangga yang terkenal suka mengorek, akhirnya mampir ke rumahnya suatu sore. Dengan gaya sok prihatin, ia membuka percakapan. "Mir, kamu sehat, kan?" Tanyanya sambil melirik ke dalam rumah. Matanya bergerak cepat seperti mata burung pemangsa. "Aku jarang lihat kamu keluar sekarang." "Damar, masih di luar kota, ya?" Mirah mencoba tersenyum. "Iya," katanya, "masih sibuk." Suaranya serak, tapi ia berusaha terdengar tenang. Kartika mendekat, suaranya lebih pelan. "Aku ini cuma mau kasih tahu, Mir, biar kamu nggak kaget. Aku dengar-dengar, Damar sekarang sering terlihat sama perempuan di kota. Namanya Maya. Katanya, sih, mereka dekat sekali. Jangan marah. Ya, aku cuma kasihan sama kamu." Kalimat itu menusuk seperti belati. Mirah ingin menutup telinga, ingin berteriak menyuruh Kartika pergi, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya diam, wajahnya memerah, air mata nyaris jatuh. Kartika tersenyum miring, seakan puas sudah menyampaikan gosip yang dibawanya. "Kamu sabar, ya. Semua ada jalan keluarnya. Jangan sampai sakit sendiri." Lalu ia pamit, meninggalkan Mirah yang masih terpaku di kursi. Setelah pintu tertutup, Mirah roboh. Tubuhnya jatuh di lantai, tangisnya pecah keras. Tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Kebenaran itu kini berdiri di depan matanya. Damar memang bersama perempuan lain. Maya bukan hanya gosip, Maya nyata. Sejak saat itu, pandangan Mirah pada dunia berubah. Ia tak lagi melihat rumahnya sebagai tempat yang aman, melainkan penjara penuh bisikan. Setiap kali ia keluar untuk membeli sayur atau sekadar berjalan ke warung, ia merasakan tatapan orang-orang menusuk punggungnya. Mereka mungkin tak berkata apa-apa, tapi matanya berbicara, itulah istri yang ditinggal suaminya. Kadang ada yang benar-benar berani menyindir halus. "Mirah, kapan Damar pulang?" "Sudah lama, ya?" tanya seorang ibu di warung. Mirah hanya tersenyum hambar, menelan perih di tenggorokannya. Malam-malamnya semakin penuh doa. Ia berlutut di kamar, memohon pada Tuhan agar memberinya kekuatan. "Kalau memang Damar sudah tidak mencintaiku lagi, beri aku hati yang tabah. Jangan biarkan aku hancur," bisiknya lirih. Namun doa itu sering bercampur dengan rasa marah. Ada kalanya ia meninju bantal, berteriak tanpa suara. "Mengapa, Damar? Mengapa kau tega?" Di sela semua itu, satu hal mulai tumbuh dalam dirinya. Kesadaran bahwa ia tidak bisa selamanya menunggu tanpa kepastian. Gosip telah menyingkap tabir, memberi petunjuk bahwa suaminya benar-benar memilih jalan lain. Dan Mirah, yang dulu hanya tenggelam dalam kesedihan, perlahan mulai menyalakan api di dalam dada. Ia tak akan selamanya jadi korban. Di luar, bulan menggantung pucat di langit malam. Mirah duduk di tepi jendela, menatapnya dengan mata bengkak. Angin malam masuk, menyejukkan wajahnya yang penuh air mata. Ia sadar, badai yang sesungguhnya belum datang.
Gosip hanyalah pembuka. Yang akan datang jauh lebih menghancurkan. Kepulangan Damar bersama perempuan bernama Maya. Tapi malam itu, di balik luka yang semakin dalam, Mirah bersumpah pada dirinya sendiri. Jika suatu hari Damar benar-benar pulang dengan membawa perempuan itu, ia tidak akan tinggal diam. Ia akan mempertahankan harga dirinya, meski harus mengorbankan segalanya. Dan dengan sumpah itu, ia menutup mata, membiarkan tubuhnya terlelap dalam tangis yang panjang. Hujan turun sejak siang, deras memukul genteng dan tanah halaman. Udara dingin merambat masuk ke sela-sela jendela, membuat rumah itu terasa lebih muram dari biasanya. Mirah duduk di kursi rotan di teras, berselimut syal tipis, memandang ke jalanan yang mulai tergenang air. Ia sudah terbiasa dengan hujan, sudah terbiasa dengan sepi, sudah terbiasa dengan penantian tanpa ujung. Hari itu tak ada bedanya dengan hari-hari sebelumnya, pikirnya. Hanya bunyi air yang mengisi kekosongan. Namun sore itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Deru mesin mobil terdengar mendekat, memecah suara hujan. Mirah mendongak, matanya menajam, jantungnya berdetak cepat. Sebuah mobil berhenti tepat di depan rumah. Dari balik kaca jendela yang berkabut, ia melihat bayangan samar seorang pria membuka pintu. Dam! Tubuh Mirah kaku seketika. Nafasnya tercekat, tangan yang menggenggam syal bergetar. Benarkah itu dia? Setelah berbulan-bulan, kakinya hampir tak sanggup menapak lantai ketika ia berdiri, tapi dorongan hati membawanya ke pintu. Dengan langkah gontai bercampur harap, ia membuka pintu lebar-lebar, udara hujan menyerbu masuk. Dan di sanalah ia melihatnya dengan jelas. Damar berdiri di halaman, wajahnya tampak lebih kurus namun tetap menyimpan ketampanan yang dulu membuat Mirah jatuh hati. Namun tatapannya bukan tatapan seorang suami yang kembali pada istrinya. Ada jarak dingin di sana, seolah ia pulang bukan untuk rumah ini. Lebih dari itu, ada sosok lain yang membuat dunia Mirah runtuh seketika. Seorang perempuan turun dari sisi lain mobil. Rambutnya hitam panjang, wajahnya cantik, meski sedikit pucat. Tubuhnya dibalut gaun longgar, tapi perutnya yang besar tak bisa disembunyikan. Perempuan itu Maya berjalan mendekat dengan langkah pelan, tangannya bertumpu pada lengan Damar. Mirah mematung. Matanya terbelalak, mulutnya kering, tubuhnya seperti kehilangan tulang. Semua gosip, semua bisikan yang pernah ia dengar kini menjelma kenyataan di hadapannya. Tidak ada lagi keraguan. Damar benar-benar bersama perempuan lain. Dan perempuan itu sedang mengandung. Hening menyelimuti halaman. Hanya suara hujan yang jatuh, gemericik air di talang, dan detak jantung Mirah yang menggelegar di telinganya. Damar akhirnya membuka suara. Nada suaranya datar, tanpa hangat. Mirah. Mirah tersentak. Suara itu masih sama, tapi kini terdengar asing. Damar, hanya itu yang bisa keluar dari bibirnya. Lirih, nyaris tak terdengar. Maya berdiri di samping Damar, wajahnya sedikit menyeringai, seakan menikmati keterkejutan Mirah. Tangannya dengan sengaja mengelus perut buncitnya, sebuah gerakan yang menusuk jantung Mirah lebih tajam dari belati manapun. Ini, Maya, ujar Damar singkat. Kalimat itu saja sudah cukup merobohkan seluruh tembok pertahanan Mirah. Mirah merasa kepalanya berputar. Udara seperti menolak masuk ke paru-parunya. Ia mundur selangkah, tangannya mencari pegangan di ambang pintu. Semua yang ia harapkan selama ini bahwa Damar akan pulang, bahwa ia akan meminta maaf, bahwa rumah ini akan kembali hangat lenyap dalam sekejap. Yang pulang bukanlah suaminya, melainkan seorang pengkhianat yang membawa luka dalam wujud perempuan lain. Kenapa? Suara Mirah pecah, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Kenapa kau bawa dia ke sini, Damar? Damar tidak menjawab segera. Ia hanya menatap Mirah dengan mata yang sulit dibaca. Maya, sebaliknya, tampak puas dengan penderitaan yang terpancar di wajah Mirah. Ia menggenggam lengan Damar lebih erat, seakan ingin menunjukkan siapa yang kini berkuasa. Hujan masih deras. Pakaian Damar dan Maya mulai basah, tapi mereka tak bergeming. Kontras dengan Mirah yang menggigil di ambang pintu, setengah tubuhnya diterpa angin dingin dari luar. Dalam diam yang panjang itu, Mirah merasakan satu hal, kehancuran total. Semua doa, semua kesabaran, semua air mata yang ia berikan selama berbulan-bulan ternyata sia-sia. Yang pulang bukanlah kebahagiaan, melainkan badai.
Dunia Mirah benar-benar runtuh di sore yang basah itu. Ia ingin berteriak, ingin mengusir mereka, ingin menghempaskan pintu agar tak lagi melihat wajah keduanya. Tapi tubuhnya lumpuh oleh syok. Kata-kata terhenti di tenggorokan, hanya isakan lirih yang keluar. Di matanya, halaman rumah yang dulu jadi tempat kenangan bersama Damar kini menjelma medan perang. Setiap tetes hujan yang jatuh terasa seperti pukulan yang mengingatkannya pada kenyataan pahit. Ia tak lagi satu-satunya bagi suaminya. Maya menatap Mirah dengan tatapan penuh kemenangan. Ia bahkan sempat mengusap rambut yang menempel di wajahnya karena hujan, lalu berkata pelan tapi cukup jelas untuk didengar, "Aku ikut Damar pulang. Aku juga butuh tempat tinggal." Kalimat itu menampar Mirah lebih keras daripada pukulan fisik. Seolah rumahnya yang sudah sepi ini bukan hanya hendak direbut, tapi diinjak-injak di hadapan matanya sendiri. Mirah akhirnya menutup pintu perlahan. Tubuhnya lemah. Ia terhuyung, jatuh berlutut di lantai ruang tamu. Air matanya tak berhenti mengalir. Dari luar, suara hujan dan derap langkah Damar masuk ke dalam rumah, mengisi ruang yang dulu hangat dengan ketegangan yang mencekik. Dalam kegelapan ruang tamu yang dingin, Mirah tahu satu hal, ini baru permulaan. Kehancuran yang sesungguhnya baru saja mengetuk pintu. Rumah itu masih menyimpan hawa basah dari hujan sore ketika Damar dan Maya akhirnya melangkah masuk. Mirah tidak menyambut, tidak juga menghalangi. Ia hanya berdiri terpaku di dekat pintu, tubuhnya masih bergetar akibat keterkejutan. Setiap detik yang berlalu menambah rasa sakit di dadanya, seolah-olah hatinya diperas habis-habisan. Lantai ruang tamu yang dingin berderit di bawah pijakan Damar. Mirah memperhatikan setiap langkah suaminya itu. Langkah yang dulu selalu ia nantikan setiap sore sepulang kerja, kini terasa asing dan menyakitkan. Damar menatap sekeliling, seakan ingin memastikan rumah itu masih sama seperti terakhir kali ia tinggalkan. Pandangannya lalu beralih ke Mirah, tapi bukan tatapan lembut yang menyambut, melainkan sorot mata dingin penuh jarak. Maya mengikutinya dari belakang, satu tangannya mengusap perut besar yang kian menonjol. Tangannya yang lain sesekali meraih lengan Damar seolah meminta dukungan. Ada keangkuhan samar dalam caranya berdiri di ruang itu, seperti seorang tamu yang yakin ia memiliki hak penuh atas rumah yang bukan miliknya. Mirah menelan ludah. Suaranya serak, tapi akhirnya ia berhasil bertanya, "Untuk apa kau membawanya ke sini, Damar?" Damar tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi ruang tamu, menghela napas panjang. Maya dengan leluasa ikut duduk di sampingnya, tanpa menunggu persetujuan siapapun. Mirah masih berdiri, menatap keduanya dengan perasaan bercampur aduk. Sakit, marah, dan muak. Akhirnya, Damar membuka mulut. "Mirah," katanya datar, "aku ingin Maya tinggal di sini." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Mirah membeku, telinganya berdengung. Ia berpikir mungkin ia salah dengar. Tapi wajah Damar yang tenang meyakinkan bahwa kalimat itu nyata. "Apa maksudmu?" Mirah berusaha menjaga suaranya tetap stabil, meski dadanya bergemuruh. "Maya sedang hamil," ujar Damar, suaranya tegas, dingin. "Anakku. Dia butuh tempat tinggal yang layak. Rumah ini cukup besar. Aku ingin dia tinggal di sini sampai anakku lahir." Mirah menutup mulut dengan tangannya, terhuyung selangkah. Rasa muak bercampur pahit memenuhi tenggorokannya. Dulu, rumah ini adalah lambang cinta mereka. Tempat mereka membangun mimpi bersama. Kini, Damar ingin menyeret perempuan lain ke dalamnya, mengotori segalanya. Belum sempat ia merespons, Maya menyusul dengan suara lembut yang penuh kepura-puraan. "Aku tidak ingin menyusahkan, Mirah. Tapi demi anak ini, aku hanya butuh sedikit pengertian. Aku yakin kau perempuan baik, kau pasti bisa mengerti." Mirah menatap Maya dengan pandangan tajam, tapi perempuan itu hanya tersenyum samar. Seolah-olah ia pemenang dalam permainan yang kejam. Damar menambahkan, tanpa rasa bersalah, "Aku juga ingin kau membantu biaya pernikahan kami nanti. Dan biaya persalinan anak ini. Kau tahu, keadaan keuangan sedang sulit. Aku yakin kau bisa mengerti. Mirah, kau perempuan yang kuat." Kalimat itu menghantam Mirah lebih keras daripada pukulan manapun. Ia merasa seperti dihina, diinjak, dihancurkan. Bukan hanya Damar membawa perempuan lain ke rumahnya. Ia bahkan menuntutnya membiayai perselingkuhan itu pernikahan, persalinan, kebahagiaan mereka. Semua dengan uang dan pengorbanan Mirah.
Air mata Mirah mengalir tanpa bisa dibendung. Ia menatap Damar, suami yang pernah ia cintai sepenuh hati. Apakah kau sadar apa yang kau minta dariku, Damar? Apakah hatimu benar-benar sudah mati sampai kau tega mengucapkan itu? Suaranya bergetar, penuh luka. Damar hanya diam, wajahnya datar. Seakan-akan rasa iba sudah hilang dari dirinya. Maya, dengan suara yang dibuat lembut, mencoba menambahkan, Mirah, aku tahu ini sulit. Tapi kau kan tahu, anak ini tidak bersalah. Dia berhak lahir dengan baik, dengan semua yang dibutuhkannya. Kalau kau mau membantu, itu berarti kau punya hati yang mulia. Kemarahan Mirah hampir meledak. Ia ingin berteriak, ingin mengusir mereka saat itu juga, tapi tubuhnya masih lemah oleh keterkejutan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar Damar yang ia nikahi bertahun-tahun lalu? Damar yang dulu berjanji akan melindunginya, menjaganya, membahagiakannya? Bayangan masa lalu melintas di benaknya. Saat-saat mereka pertama kali menata rumah ini, memilih cat dinding bersama, tertawa saat memasang gorden yang miring. Saat-saat Damar menggenggam tangannya, berbisik bahwa rumah ini akan menjadi tempat penuh cinta. Semua kenangan itu kini terasa seperti olok-olok yang kejam. Mirah memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan gemetar. Dadanya sakit, tapi amarah yang mulai tumbuh di dalamnya perlahan menyalakan kekuatan. Ia menatap Damar lurus-lurus, air mata masih mengalir, namun tatapannya kini lebih tajam. Damar, suaranya lirih tapi jelas, kau bukan hanya mengkhianatiku. Kau juga telah membunuh semua yang pernah kita bangun bersama. Dan sekarang kau datang, membawa perempuan itu, meminta aku yang membiayai kebahagiaan kalian. Hening sesaat. Damar tak membantah, Maya tak berkutik. Mirah mengusap air matanya dengan punggung tangan. Aku tak akan pernah rela. Jangan pernah berpikir aku akan menjadi bagian dari dosa kalian. Suasana ruang tamu kian menegang. Hujan di luar mulai reda. Tapi di dalam rumah itu, badai baru saja dimulai. Maya meremas tangan Damar, seolah meminta dukungan. Sayang, mungkin kita harus bicara baik-baik, bisiknya, tapi Mira sudah tak lagi mendengar. Kepalanya berdengung, tubuhnya penuh getar marah. Ia berbalik, melangkah menuju kamarnya tanpa menoleh lagi. Di balik pintu, tangisnya pecah, tapi bukan tangis kelemahan. Itu adalah tangis luka yang berubah menjadi tekad. Dalam hatinya, Mirah bersumpah, tidak ada cara bagi mereka untuk merampas harga dirinya. Tidak ada. Dan di ruang tamu, Damar duduk diam, sementara Maya menyandarkan diri pada lengan suaminya, pura-pura rapuh. Tapi dalam sorot matanya yang samar, ada sinar kemenangan. Ia pikir ia sudah berhasil menaklukkan rumah itu. Mereka belum tahu, Mirah bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Luka ini sedang membentuk kekuatan baru. Kekuatan yang kelak akan mengusir mereka dari hidupnya selamanya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah pertemuan yang mengguncang hatinya, Mirah duduk termenung di sudut kamarnya. Lampu kamar hanya menyala redup, menyisakan cahaya kuning yang suram di dinding. Pikirannya tidak berhenti berputar, mengulang-ulang setiap kata yang keluar dari mulut Damar, seakan kalimat-kalimat itu diukir dengan besi panas di otaknya. Bayangan wajah Damar saat dengan enteng meminta ia membiayai pernikahan mereka dan biaya kelahiran anak Maya menghantui setiap tarikan napasnya. Ada rasa sakit, tapi yang lebih menakutkan adalah rasa marah yang kian lama kian besar, berdenyut seperti api yang membara di bawah kulit. Ia tahu dirinya tak bisa menanggung semua ini sendirian. Tangisnya sudah kering, tubuhnya lunglai, tapi pikirannya menolak menyerah. Ia butuh suara lain, butuh seseorang yang bisa menegakkan kembali dirinya yang nyaris runtuh. Dan seperti naluri, ia pun meraih ponsel di meja kecil samping ranjang. Jemarinya gemetar, tapi akhirnya ia mengetik satu nama yang selalu menjadi tempatnya bersandar. Gina, bisakah kau datang? Aku butuh bicara, tulisnya singkat. Tak butuh waktu lama, pesan balasan muncul, aku segera ke sana. Tunggu aku. Hanya itu, tapi cukup membuat Mirah merasa sedikit terangkat dari jurang sepi. Ia bangkit, merapikan kerudung yang kusut, lalu duduk di ruang tamu, menanti sahabatnya datang. Ketukan di pintu terdengar setengah jam kemudian. Mirah bergegas membuka. Di hadapannya berdiri Gina, sahabat lamanya sejak kuliah. Rambutnya diikat sederhana,
Wajahnya penuh keprihatinan. Begitu melihat Mirah dengan mata sembab, Gina langsung meraih tubuh sahabatnya itu ke dalam pelukan. Ya Allah, Mirah, bisiknya pelan, seolah tak percaya dengan keadaan yang ia lihat. Pelukan itu membuat pertahanan Mirah runtuh lagi. Ia menangis di bahu Gina. Menangis bukan hanya karena sakit, tapi juga karena akhirnya ia tidak sendirian menghadapi semua ini. Mereka duduk di sofa ruang tamu. Mirah bercerita dengan suara parau, kadang tersendat oleh tangis. Ia menceritakan bagaimana Damar pulang membawa Maya yang sedang hamil besar. Bagaimana dengan entengnya ia meminta agar Maya tinggal di rumah mereka, dan lebih dari itu meminta Mirah membiayai segalanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Mirah membuat wajah Gina semakin tegang. Ia mengepalkan tangannya, matanya berkilat-kilat marah. Ketika Mirah selesai, ruangan itu hening sejenak, hanya terdengar napas berat dari keduanya. Mirah, suara Gina akhirnya pecah, tegas, penuh bara. Kau tidak boleh biarkan itu terjadi. Tidak boleh. Kau yang sah, kau istri yang halal. Kau yang sudah berkorban bertahun-tahun, menjaga rumah ini sendirian. Dan dia pulang membawa perempuan lain, meminta kau membiayai kebusukan mereka? Itu penghinaan yang paling kejam. Mirah menunduk, jemarinya saling meremas di pangkuannya. Tapi, Gin, aku lelah. Rasanya aku tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Gina meraih dagu Mirah, memaksa sahabatnya menatap lurus ke matanya. Tidak, Mir. Justru sekarang kau harus kuat. Kalau kau diam, mereka akan semakin berani. Mereka akan menginjak harga dirimu, menganggapmu tidak ada. Apa kau mau hidupmu berakhir sebagai alas kaki untuk kebahagiaan mereka? Pertanyaan itu menghantam hati Mirah. Ada bagian dari dirinya yang ingin menyerah, ingin menutup mata dan membiarkan semua berjalan. Tapi ada juga bagian lain yang mulai bangkit sejak tadi yang berteriak menolak. Mirah, lanjut Gina, suaranya melembut tapi masih penuh semangat. Ingat siapa dirimu. Kau bukan perempuan lemah. Kau sudah melewati banyak hal sendirian. Kau bertahan saat Damar menghilang berbulan-bulan. Kau masih bisa tersenyum meski dunia menertawakanmu. Dan sekarang, saat mereka berani masuk rumahmu dengan sombong, kau harus tunjukkan bahwa kau bukan mainan mereka. Kau harus lawan. Mirah terdiam lama. Kata-kata Gina menggema dalam kepalanya, menyelinap ke ruang-ruang kosong yang selama ini hanya diisi oleh luka. Matanya kembali basah. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan karena api kecil yang mulai menyala. Aku takut, Gin, ucapnya lirih. Takut itu wajar, balas Gina cepat. Tapi jangan biarkan rasa takut mengikatmu. Kau punya hak, Mir. Kau punya harga diri. Kalau mereka pikir bisa mempermalukanmu di rumahmu sendiri, mereka salah besar. Aku akan berdiri di sisimu, apapun yang terjadi. Kalimat itu bagai obat mujarab. Mirah merasakan kekuatan yang mulai mengalir lagi. Ia memegang tangan Gina erat, seolah menyerap energi dari sahabatnya itu. Malam makin larut, tapi mereka terus berbincang. Gina mendengarkan setiap luka yang dituturkan Mirah, dan setiap kali Mirah ragu, Gina menyemangati dengan kata-kata tajam, penuh logika dan keberanian. Perlahan, rasa putus asa yang tadi mencekik mulai tergeser oleh sesuatu yang baru, tekad. Di dalam hati Mirah, sesuatu berubah malam itu. Ia sadar dirinya tidak bisa lagi hanya menangis. Tidak bisa lagi hanya menanggung sakit. Ia harus berdiri, harus melawan, bukan demi balas dendam semata, tapi demi menjaga dirinya agar tidak dilumat habis oleh pengkhianatan yang kejam. Dan Gina, dengan semua amarah dan kasih sayangnya, adalah api yang menyulut kekuatan itu. Saat akhirnya Gina pamit pulang menjelang dini hari, Mirah mengantarnya sampai pintu. Angin malam masuk menyapu wajahnya. Dingin tapi segar, seakan membawa kabar baru. Mir, kata Gina sebelum pergi, ingat baik-baik. Jangan beri mereka kesempatan sedikit pun. Kau yang berhak atas rumah ini, atas hidupmu. Jangan biarkan mereka berpesta di atas air matamu. Kau harus berdiri, apapun yang terjadi. Mirah mengangguk. Wajahnya masih lelah, matanya masih bengkak, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada cahaya kecil yang muncul di sorot matanya. Cahaya yang belum pernah muncul sejak Damar pergi berbulan-bulan lalu. Ia menutup pintu, berdiri sendirian di ruang tamu. Hening menyelimuti, tapi hatinya tidak lagi kosong.
Kata-kata Gina masih menggema, jangan biarkan mereka berpesta di atas air matamu. Malam itu, Mirah tidak tidur. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap dinding yang penuh kenangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dirinya siap. Bukan untuk menerima, tapi untuk menolak. Bukan untuk menangis, tapi untuk melawan. Damar dan Maya mungkin mengira mereka sudah menang. Tapi mereka salah. Dengan bantuan sahabatnya, Mirah mulai menyadari siapa dirinya sebenarnya. Perempuan yang tidak akan pernah rela diinjak, tidak akan pernah menyerahkan harga dirinya, meski hatinya sudah dicabik-cabik. Dan di dadanya, api itu semakin menyala, menunggu saat untuk meledak. Hari berganti, tapi hati Mirah tetap dihantui kegelisahan. Malam panjang bersama Gina memang meninggalkan api tekad dalam dirinya. Namun kenyataan yang ia hadapi masih sama. Damar dan Maya masih ada di rumah itu. Mereka berdua masih mengisi ruang yang selama ini ia jaga dengan air mata dan pengorbanan. Sejak dini hari, Mirah terjaga. Ia menyiapkan sarapan tanpa gairah, hanya gerakan mekanis tangan yang mengiris bawang, menyalakan kompor, menanak nasi. Di ruang tamu, samar-samar terdengar suara Maya yang tertawa kecil saat berbicara dengan Damar. Tawa itu terdengar nyaring, menusuk hati Mirah seperti belati yang sengaja digesekkan di luka terbuka. Mirah berusaha menahan diri. Ia ingat pesan Gina, jangan biarkan mereka berpesta di atas air matanya. Maka ia berusaha tenang, berusaha mengabaikan suara-suara itu. Namun dalam hati, ia tahu akan ada badai baru yang datang. Ia bisa merasakannya di udara, seperti hawa panas yang mendahului api. Siang itu, badai itu benar-benar datang. Ketukan di pintu terdengar nyaring. Mirah yang sedang membereskan piring langsung bergegas. Ia membuka pintu, dan wajah yang muncul membuat napasnya tercekat. Siti Halimah, Ibu Damar, mertua yang dulu sering memanggilnya, anak, dengan penuh kasih sayang. Assalamualaikum, ucap Siti Halimah pelan, suaranya serak tapi tegas. Mirah menunduk hormat, menjawab salam dengan sopan. Hatinya campur aduk. Di satu sisi, ada kerinduan bertahun-tahun ia memperlakukan wanita itu seperti ibunya sendiri. Di sisi lain, ada ketakutan. Apakah kedatangannya membawa dukungan, atau justru luka baru? Siti Halimah melangkah masuk, membawa aroma wangi bunga melati yang biasa menempel di bajunya. Damar dan Maya segera keluar dari ruang tamu. Maya, dengan wajah penuh senyum, langsung menghampiri, menunduk memberi salam sambil mengelus perut besarnya. Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah Ibu datang. Suara Maya terdengar lembut, penuh keakraban. Seolah-olah ia sudah menjadi menantu resmi. Mirah merasakan darahnya mendidih. Tapi ia diam. Ia menunggu, menanti apa yang akan dikatakan oleh mertua yang kini berdiri di tengah ruang tamu mereka. Siti Halimah duduk perlahan di kursi. Wajahnya terlihat lelah, keriput di sudut matanya semakin jelas. Namun sorot matanya masih tajam, penuh wibawa seorang ibu yang terbiasa didengar. Ia menatap satu persatu. Damar, lalu Maya, lalu akhirnya Mirah. Aku sudah dengar semuanya, kata Siti Halimah akhirnya. Suaranya dalam, pelan, tapi jelas. Ruang tamu mendadak hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, berdetak lambat seolah menegaskan setiap kata. Siti Halimah menarik napas panjang, lalu berkata, Mirah, kau harus mengerti. Yang penting sekarang adalah cucuku. Anak dari darah daging keluarga ini. Apapun yang terjadi, dia harus lahir dengan baik, dengan semua yang dibutuhkannya. Mirah membeku. Kata-kata itu seperti tamparan di wajah. Jadi benar, kedatangan mertuanya bukan untuk membela, tapi untuk menuntut. Bu, suara Mirah bergetar. Apakah ibu sadar apa yang ibu katakan? Damar sudah berbulan-bulan meninggalkan saya. Dia pulang membawa perempuan lain, dan sekarang ibu meminta saya menerima semuanya begitu saja. Siti Halimah menatap Mirah dengan sorot dingin. Aku tahu ini berat, tapi kau perempuan sabar. Kau harus rela sedikit berkorban. Demi anak yang tidak tahu apa-apa ini. Jangan biarkan dia lahir tanpa perlindungan, tanpa kasih sayang. Mirah menunduk, air matanya jatuh lagi. Kata, sabar, dari mulut Siti Halimah bagai racun. Kata itu dulu adalah pujian baginya, penguat di masa-masa sulit. Tapi kini, kata itu terasa seperti jerat yang mencekik lehernya,
memaksa ia menerima kehinaan tanpa suara. Maya tersenyum tipis, seolah mendapat angin segar. Ia mengelus perutnya dengan bangga, menatap Mirah dengan tatapan penuh kemenangan. Betul kata ibu. Anak ini butuh tempat yang aman. Aku yakin Mirah bisa mengerti. Bukankah lebih mulia jika kita saling mendukung sebagai keluarga? Mirah menggertakkan gigi. Kata, keluarga, keluar dari mulut Maya terasa seperti ejekan. Damar yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Ibu benar, Mirah. Kau harus berpikir lebih dewasa. Aku tahu ini sulit, tapi kita bisa hadapi bersama. Untuk kebaikan anakku. Anakku. Kata itu menusuk lebih dalam daripada yang lain. Anak itu bukan anak Mirah. Anak itu lahir dari pengkhianatan, dari malam-malam penuh kebohongan. Tapi kini semua orang seakan menuntutnya untuk merawat, melindungi, bahkan membiayai. Mirah mengangkat wajahnya. Air matanya masih menetes, tapi matanya berkilat, menyala dengan kemarahan yang sudah tak bisa dibendung. Bu, katanya lirih tapi jelas, saya sudah sabar. Saya sudah berkorban bertahun-tahun. Saya sudah menunggu, meski Damar tidak pulang berbulan-bulan. Saya masih menjaga rumah ini, menjaga nama baik keluarga. Tapi sekarang, sabar saya sudah habis. Siti Halimah terlihat terkejut mendengar suara Mirah yang penuh tenaga. Tapi Mirah tidak berhenti. Saya tidak akan rela rumah saya dijadikan tempat berlindung bagi perempuan yang merebut suami saya. Saya tidak akan rela uang saya dipakai untuk membiayai pernikahan mereka, untuk membiayai kelahiran anak yang lahir dari dosa mereka. Saya bukan budak. Saya istri yang sah. Dan saya punya harga diri. Suasana mendadak tegang. Maya terdiam, senyumnya hilang. Damar menatap Mirah dengan wajah memerah, antara marah dan terhina. Siti Halimah menarik napas berat, lalu berkata dengan nada lebih tinggi, Mirah, jangan keras kepala. Kau harus ingat, cucu ini tetap darah daging keluarga besar kita. Kau tidak bisa menolak kenyataan itu. Mirah berdiri tegak. Tubuhnya bergetar, tapi suaranya mantap. Kalau ibu ingin membela Maya dan anaknya, silakan. Tapi jangan paksa saya menanggung semua ini. Saya sudah cukup menderita. Jangan minta saya mengorbankan harga diri saya hanya demi pengkhianatan yang mereka lakukan. Hening. Ruang tamu itu kini terasa seperti medan perang. Siti Halimah akhirnya bangkit. Wajahnya dingin. Ia menatap Mirah lama, lalu berkata singkat, kau akan menyesal, Mirah. Setelah itu ia melangkah pergi, diikuti Damar yang tampak gelisah dan Maya yang kembali tersenyum samar, meski matanya berkilat puas. Pintu tertutup dengan keras. Mirah berdiri sendiri di ruang tamu, napasnya tersengal. Air mata masih mengalir, tapi kini bercampur dengan rasa lega. Ia tahu, ia baru saja membeli permusuhan. Ia baru saja kehilangan simpati mertuanya, kehilangan dukungan keluarga besar. Tapi ia juga tahu satu hal, ia sudah berdiri di jalan yang benar. Jalan untuk mempertahankan harga dirinya. Malam itu, Mirah duduk sendirian di teras. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ia menatap langit yang gelap, dan dalam keheningan itu ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah tunduk lagi. Jika dunia menuntutnya memilih antara sabar dan harga diri, ia akan memilih harga dirinya, meski harus sendirian melawan semuanya. Langit sore tampak kelabu, seakan ikut merasakan pertarungan batin yang berkecamuk di dalam rumah itu. Hujan baru saja berhenti, menyisakan sisa rintik di kaca jendela dan bau tanah basah yang menyelinap masuk bersama angin. Rumah yang biasanya sunyi kini terasa seperti arena yang menunggu ledakan, karena di dalamnya 3 jiwa saling menatap dengan kebencian yang tak lagi tersembunyi. Mirah berdiri di ruang tengah, tubuhnya tegak meski lututnya bergetar. Hari-hari terakhir ini ia terus dipaksa mendengar permintaan-permintaan yang merobek harga dirinya dari Damar, dari Maya, bahkan dari mertuanya sendiri. Kata-kata itu masih terngiang jelas. Sabar, mengerti, berkorban. Semua kata yang dulu pernah ia pegang sebagai pegangan hidup, kini terasa seperti belenggu yang mencekik. Namun malam sebelumnya, ketika ia duduk sendirian menatap temaram lampu, ia mengambil keputusan. Ia tidak bisa lagi membiarkan mereka merajalela. Air mata sudah terlalu lama ia biarkan jadi senjata yang menguras tenaga. Kini ia harus berubah, ia harus menjadikan luka itu sebagai pedang.
Damar duduk di kursi dengan wajah penuh kesal. Di sampingnya, Maya bersandar manja, mengelus perut besarnya, seakan sedang pamer kemenangan. Tangan Damar sesekali meremas lututnya sendiri, menahan amarah yang tak terucap. Mereka berdua tampak yakin bahwa Mirah akan luluh, seperti biasanya. Bahwa Mirah akan kembali menjadi perempuan penurut yang sabar, menerima segala keadaan tanpa protes. Tapi kali ini, Mirah berbeda. Ia mengatur napasnya, lalu melangkah ke tengah ruangan. Suaranya bergetar di awal, tapi kemudian mengeras, seperti baja yang ditempa. Damar. Dengarkan aku baik-baik, katanya. Keduanya menoleh, sedikit terkejut dengan nada suaranya. Mirah menatap lurus pada Damar, suaminya yang dulu ia cintai mati-matian. Aku sudah mendengarkan semua permintaanmu. Aku sudah diam ketika kau pulang membawa perempuan lain ke rumah ini. Aku sudah diam ketika kau menyuruhku membiayai pernikahan kalian dan biaya kelahiran anaknya. Tapi sekarang, aku katakan dengan jelas, aku tidak akan pernah menurutimu. Wajah Damar menegang. Mirah, jangan buat masalah jadi lebih besar. Kita bisa selesaikan ini dengan baik-baik. Tidak ada lagi, baik-baik. Potong Mirah dengan suara lantang. Suasana ruang tengah mendadak tegang. Bahkan udara terasa berat, seolah seluruh rumah menahan napas. Mirah melanjutkan, suaranya kini penuh tenaga. Aku bukan budak kalian. Aku istri yang sah. Rumah ini milikku. Dan kalian tidak punya hak sedikit pun untuk tinggal di sini. Apalagi menuntutku membiayai kehidupan kalian. Kalau kalian ingin hidup bersama, lakukan dengan uang kalian sendiri, bukan dengan air mata dan darahku. Maya tersentak, lalu berusaha menyeringai. Mirah, kau salah paham. Aku tidak berniat merebut apapun darimu. Aku hanya ingin anak ini lahir dengan baik. Kau tahu kan, dia tidak bersalah. Mirah menoleh padanya, sorot matanya dingin. Anak itu memang tidak bersalah. Tapi kau, Maya, kau bersalah. Kau merebut suamiku, kau masuk rumahku, lalu dengan angkuhnya kau minta aku mengorbankan segalanya untukmu? Kau pikir aku selemah itu? Maya membuka mulutnya, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Senyum tipisnya hilang, berganti tatapan yang mulai ketakutan. Damar bangkit, wajahnya memerah karena marah. Mirah, cukup. Kau keterlaluan bicara pada Maya seperti itu. Dia akan jadi ibu dari anakku. Kau harus menghormatinya. Mirah mendengus, sinis. Menghormatinya? Aku bahkan sudah cukup murah hati dengan tidak mengusir kalian sejak hari pertama kau bawa dia masuk rumah ini. Tapi sekarang aku sudah tidak bisa lagi. Kau dan Maya harus pergi. Sekarang juga. Kata-kata itu meluncur seperti petir, menghantam udara ruang tamu. Damar melangkah maju, nadanya mengancam. Kalau aku tidak mau? Kalau aku tetap ingin Maya tinggal di sini? Kau mau apa? Mirah menatapnya. Tubuhnya bergetar tapi suaranya mantap. Kalau kau tidak mau keluar dengan baik-baik, maka aku akan mengusir kalian dengan cara yang paling keras. Aku tidak peduli lagi, Damar. Kau sudah hancurkan aku. Kau sudah robek-robek hatiku. Jadi jangan harap aku masih punya rasa takut pada ancamanmu. Hening. Untuk sesaat, hanya suara detak jam dinding yang terdengar, menghitung detik demi detik yang terasa begitu panjang. Maya menggenggam lengan Damar, berbisik lirih. Sayang, jangan marah. Ingat kondisi bayi, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Mirah berdiri di sana, tegak seperti pohon tua yang menolak tumbang meski diterpa badai. Matanya menatap lurus, tidak lagi berair, tidak lagi memohon. Hanya ada tekad yang mengeras. Damar menatap balik, matanya penuh amarah, tapi di balik itu ada kegelisahan. Ia tidak pernah melihat Mirah seperti ini. Perempuan yang dulu selalu sabar, selalu menunduk, kini berdiri melawan dengan wajah tegar. Maya menunduk, tidak lagi berani menyeringai. Ia tahu, posisi mereka tidak lagi sekuat yang ia kira. Dan di ruang tengah itu, akhirnya Mirah mengucapkan kalimat yang menjadi puncak dari segala penderitaan yang ia telan, keluar dari rumahku. Sekarang juga. Suasana membeku. Kalimat itu menggema, menghantam tembok, melingkupi setiap sudut ruangan. Damar terdiam, Maya terdiam.
Mereka berdua mungkin tidak percaya bahwa Mirah benar-benar berani mengucapkan itu. Tapi bagi Mirah, tidak ada jalan kembali. Ultimatum ini adalah garis batas. Sekali diucapkan, ia tidak akan pernah menariknya kembali. Tangannya bergetar, tapi ia tidak goyah. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah awal dari sesuatu yang baru, awal dari kebebasan. Sekaligus awal dari penderitaan yang harus ditanggung Damar dan Maya tanpa belas kasih darinya. Dan malam itu, di ruang tengah yang menjadi saksi cinta sekaligus pengkhianatan, Mirah akhirnya menemukan suaranya. Suara yang lama terkubur di bawah kata, sabar, dan korban. Suara yang kini menggema, memutuskan segalanya. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diinjak. Udara di ruang tengah itu seolah berhenti mengalir. Kata-kata Mirah yang menggelegar tadi masih menggantung di udara, mengguncang segalanya. Kalimat, keluar dari rumahku, sekarang juga, bukan hanya perintah, melainkan sebuah penegasan batas akhir kesabaran yang sudah lama ia pertahankan. Damar masih berdiri di hadapannya, wajah merah pada menahan amarah, tetapi juga dipenuhi kegelisahan. Maya di sisinya tampak cemas, tangannya mengelus perut besarnya, seperti berusaha melindungi bayi yang ia anggap sebagai benteng pertahanan terakhir. Mirah menunggu, napasnya berat, tetapi hatinya mantap. Ia tahu ini bukan sekadar perdebatan rumah tangga biasa. Ini adalah puncak dari segala penghinaan yang ia telan selama berbulan-bulan. Malam ini, di rumah yang pernah jadi saksi cinta dan pengkhianatan, segalanya akan ditentukan. Damar melangkah mendekat. Sorot matanya tajam, penuh amarah yang nyaris meledak. Mirah, kau pikir kau siapa berani mengusir aku dari rumah ini? Aku suamimu. Mirah tidak mundur, tidak gemetar, hanya menatapnya lurus. Kau memang masih suamiku di atas kertas. Tapi di hatiku, kau sudah mati sejak kau bawa perempuan itu ke sini. Kau sudah memilih jalurmu sendiri, Damar. Jangan lagi mengatasnamakan pernikahan untuk menginjak harga diriku. Kata-kata itu menghantam Damar. Sejenak ia terdiam, tapi segera ia tertawa kaku, getir. Harga dirimu? Harga dirimu itu apa? Kau cuma perempuan kampungan yang beruntung karena aku dulu mau menikahimu. Tanpa aku, kau tidak ada apa-apanya, Mirah. Mirah menahan napas, merasakan panas di dadanya. Kata-kata itu begitu menusuk. Tapi kali ini ia tidak membiarkan dirinya runtuh. Aku tidak ada apa-apanya? Suaranya serak, tapi tetap jelas. Aku yang bangun rumah ini, Damar. Aku yang kerja siang malam mengurus semua, sementara kau entah kemana. Aku yang berdiri menjaga namamu saat semua orang mulai bertanya kemana kau pergi. Jangan pernah bilang aku tidak ada apa-apanya. Justru kau yang tanpa aku tidak lebih dari seorang pecundang. Maya ikut bersuara. Nada suaranya tajam namun bergetar. Mirah, jangan keterlaluan. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya Damar butuhkan. Kau itu istri dingin, tidak bisa memberi dia kebahagiaan. Itulah kenapa dia datang padaku. Kalau kau benar-benar istri yang baik, Damar tidak akan mencari pelukan lain. Hening beberapa detik. Kata-kata itu seperti racun yang menetes ke telinga Mirah. Ia menoleh perlahan ke arah Maya, menatapnya dengan dingin. Kau pikir kau memberi kebahagiaan pada Damar? Kau hanya memberi pelarian. Kau datang seperti parasit, menempel dan menggerogoti apa yang bukan milikmu. Dan kau berani berdiri di rumahku, dengan perutmu yang penuh hasil pengkhianatan, lalu mengatakan aku tidak bisa membahagiakan suamiku? Hinaanmu hanya membuatmu terlihat semakin hina. Maya terperanjat, wajahnya pucat. Tangannya meremas gaun hamilnya, seakan mencari kekuatan. Damar mencoba menengahi, meski suaranya penuh amarah. Cukup, Mirah. Kau tidak punya hak bicara begitu pada Maya. Dia lebih dari apapun yang pernah kau berikan padaku. Dia memberiku sesuatu yang kau gagal berikan anak. Itu dia. Kata-kata yang selama ini ia duga, akhirnya terucap juga. Mirah menutup mata sejenak, menahan getar di dadanya. Sesuatu yang selalu jadi luka terdalam dalam pernikahannya dengan Damar. Bertahun-tahun ia menanggung hinaan halus maupun kasar, karena rahimnya dianggap kosong. Bertahun-tahun ia berdoa, berharap, tetapi takdir berkata lain. Dan kini, Damar menggunakannya sebagai senjata untuk menusuk hatinya yang paling rapuh. Ia membuka matanya lagi. Air mata hampir jatuh.
Tapi segera ia tepis dengan kekuatan yang tersisa. Ya, aku memang tidak bisa memberimu anak, Damar. Tapi kau tahu apa bedanya aku dengan perempuan itu? Aku tidak pernah memperdagangkan tubuhku untuk merusak rumah tangga orang. Aku tidak pernah menjadikan kelemahanku alasan untuk berkhianat. Kau ingin anak? Baiklah. Tapi jangan pernah lagi injak aku dengan alasan itu. Kekosongan rahimku bukan aibku. Aibku hanyalah mencintai laki-laki sepertimu. Suara Mirah bergetar, tapi kalimat itu meluncur tajam, membuat wajah Damar kaku. Maya mencoba tersenyum sinis, meski jelas-jelas ia terpojok. Kau hanya iri. Bagaimanapun juga, akulah yang mengandung darah daging Damar. Aku yang akan jadi ibu dari penerusnya. Kau hanya akan jadi bayangan masa lalu yang ditinggalkan. Mirah menatapnya dalam, sorot matanya berkilat seperti api. Kau salah, Maya. Kau bukan ibu dari penerus siapapun. Kau hanya ibu dari anak yang lahir dari pengkhianatan. Anak itu akan tumbuh dengan bayang-bayang perbuatan kotor orang tuanya. Dan setiap kali kau melihat wajahnya, kau akan ingat bahwa kau pernah menghancurkan rumah tangga orang. Itu bukan kebanggaan. Itu kutukan. Maya membeku. Kata-kata itu menamparnya begitu keras hingga ia kehilangan suara. Damar menatap Mirah dengan amarah yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku kembali ke rumah ini dengan niat baik, tapi kau malah membuat segalanya lebih buruk. Mirah tersenyum getir. Niat baik? Membawa perempuan lain yang sedang hamil besar ke rumah istrimu, lalu menyuruhnya membiayai pernikahan dan kelahiran anak kalian itu niat baik menurutmu? Kalau itu definisi niat baik, maka aku lebih memilih jadi perempuan jahat yang menolakmu mentah-mentah. Keheningan kembali jatuh. Malam terasa semakin dingin, meski keringat dingin menetes di pelipis Mirah. Ia tahu kata-kata terakhirnya adalah hantaman pamungkas, hinaan terakhir yang ia lemparkan sebelum benar-benar menutup pintu. Ia sudah mengucapkan semua yang selama ini ia pendam, semua luka yang ia sembunyikan di balik kesabaran palsu. Kini, semuanya keluar tanpa sisa. Damar terdiam. Maya menggenggam lengannya, seakan mencari perlindungan. Wajah mereka berdua kusut, kehilangan sinar keyakinan yang tadi sempat mereka tunjukkan. Mirah berdiri tegak, lalu berkata dengan suara mantap, "Ini rumahku. Kalian sudah cukup lama mengotori udara di sini. Aku sudah bersabar terlalu lama. Tapi malam ini, semuanya selesai. Kalian keluar, atau aku akan pastikan seluruh dunia tahu betapa hinanya kalian." Kalimat itu jatuh seperti palu penghakiman. Damar menunduk, menggertakkan gigi. Maya terisak pelan, suaranya pecah. Dan di antara isakan, kemarahan, dan kebisuan yang mencekam itu, Mirah akhirnya merasa satu hal yang lama hilang dari dirinya kembali hadir, rasa lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang panjang, ia tidak lagi terikat oleh rasa takut. Ia tidak lagi menahan kata-kata demi menjaga hati orang lain. Malam ini, ia berdiri untuk dirinya sendiri. Dan ketika Damar menarik tangan Maya, membawanya ke kamar dengan wajah penuh kekalahan, Mirah tahu satu hal bahwa penghinaan terakhir sudah ia lontarkan. Setelah ini, tidak akan ada lagi ruang untuk mereka di dalam hidupnya. Pagi datang dengan cahaya pucat. Tirai tipis di ruang tengah berayun pelan diterpa angin, membawa aroma embun basah yang biasanya menenangkan. Namun kali ini, udara itu justru terasa berat, seperti membawa kabar buruk yang belum terucap. Rumah Mirah tak lagi sama. Suara langkah kaki yang dulu hanya miliknya kini dipenuhi gema asing desahan Maya yang mengeluh karena perutnya berat. Suara Damar yang terkadang membentak kecil, bahkan suara kursi yang ditarik kasar saat mereka berdua duduk makan. Mirah tidak bergabung dengan mereka. Sejak malam penuh pertengkaran itu, ia memilih menjaga jarak. Namun setiap denting piring, setiap bisikan lirih yang sengaja dikeraskan agar ia dengar, menjadi pisau kecil yang terus menusuk batinnya. Ia merasa bagai tamu di rumah sendiri. Sementara dua orang asing itu bertingkah seolah merekalah tuan rumah. Meski demikian, hati Mirah tidak lagi segetir sebelumnya. Ia sudah mengucapkan segalanya. Ia sudah menegakkan batas. Dan ia tahu, langkah berikutnya harus lebih besar daripada sekadar kata-kata. Ia harus mengambil keputusan terakhir yang akan menentukan arah hidupnya, apakah ia tetap terjebak dalam neraka ini, atau membuka pintu keluar dan membiarkan angin segar menyapu luka-luka yang membusuk. Hari itu, ia duduk lama di kamar kerjanya.
Kertas-kertas menumpuk di atas meja. Sebagian besar adalah dokumen rumah, surat-surat rekening, dan lembaran-lembaran yang dulu ia simpan rapi. Jemarinya bergetar saat menyentuh map coklat berisi sertifikat rumah. Itu adalah hasil kerja kerasnya bertahun-tahun, ditambah sedikit warisan dari almarhum ayahnya. Ia yang membayar, ia yang mengurus, ia yang memastikan segalanya aman. Tidak ada secuil pun uang damar di dalamnya. Dan justru itulah yang membuat hatinya kuat. Rumah ini adalah saksi penderitaannya, tapi juga lambang kemandiriannya. Jika rumah ini bisa jadi tempat mereka menghinanya, maka rumah ini juga bisa jadi senjata untuk membalik keadaan. Ia memanggil Gina sore itu. Sahabat setianya datang dengan wajah khawatir, membawa bungkusan makanan kecil. Begitu masuk, Gina langsung memeluk Mirah, merasakan tubuh sahabatnya itu yang semakin kurus. "Mir, kau tidak bisa terus-terusan begini. Mereka sudah terlalu jauh. Kau harus lakukan sesuatu," kata Gina lirih. Mirah mengangguk. "Aku sudah putuskan, Gina. Aku tidak akan biarkan mereka tinggal di sini lebih lama lagi. Aku akan menggugat cerai damar, sekaligus memastikan rumah ini tetap milikku. Aku tidak peduli lagi dengan omongan orang. Aku sudah terlalu lama diam." Mata Gina berkaca-kaca, tapi juga berbinar penuh kagum. "Akhirnya kau berani. Aku tahu kau bisa, Mir. Kau lebih kuat dari yang kau kira." Kalimat itu memberi Mirah tenaga. Malam itu, ia mulai menuliskan draft gugatan cerai. Ia tidak peduli apakah Damar akan marah atau Maya akan menangis. Keputusannya sudah bulat. Ia tidak ingin lagi membuang sisa hidupnya untuk orang yang mengkhianati kepercayaan sedalam itu. Namun tentu saja, keputusan ini tidak berjalan mulus. Keesokan paginya, ketika Mirah mengumumkan niatnya di ruang tengah, reaksi Damar dan Maya seperti yang sudah ia duga. "Apa? Kau mau ceraikan aku?" Damar berdiri dengan suara bergetar menahan amarah. "Mirah, jangan main-main dengan ucapanmu. Kau tahu akibatnya? Kau akan hancur." Mirah menatapnya datar. "Aku sudah hancur sejak kau bawa Maya ke sini. Tidak ada lagi yang bisa kau ancam dariku." Maya ikut menimpali, tangannya mengelus perutnya dramatis. "Mirah, jangan egois. Kalau kau ceraikan Damar, bagaimana nasib anak ini? Dia butuh ayahnya. Kau tega menghancurkan keluarga yang baru akan kami bangun." Mirah menoleh padanya, suaranya dingin. "Keluarga kalian tidak pernah ada dalam hidupku. Aku tidak bertanggung jawab pada masa depan kalian. Kalau kau ingin Damar, ambil dia. Tapi jangan pernah berharap aku yang menanggung beban kalian lagi." Maya menggigit bibirnya. Wajahnya memerah menahan malu. Damar menatap Mirah tajam, tapi di balik amarahnya, ada kegelisahan. Ia tahu Mirah bukan lagi perempuan yang mudah ia kendalikan. Kata-kata Mirah malam itu bukan ancaman kosong, ia benar-benar siap melepaskan semuanya. Sejak hari itu, suasana rumah semakin mencekam. Damar mencoba melunak, mendekati Mirah dengan alasan ingin bicara baik-baik. Tapi Mirah selalu menjawab dengan dingin. Maya semakin sering menunjukkan wajah cemberut, seakan merasa tidak lagi aman di rumah itu. Sampai akhirnya malam itu tiba. Langit gelap, hujan deras mengguyur atap rumah. Mirah duduk di ruang tengah, map coklat di pangkuannya. Ia menatap sertifikat rumah dan berkas gugatan cerai yang sudah ia lengkapi. Semua terasa berat, tetapi juga melegakan. Inilah jalannya. Inilah keputusan terakhir yang akan menutup semua luka. Damar turun dari kamar dengan wajah kusut. Maya tidak terlihat mungkin tertidur atau pura-pura tidak peduli. Ia duduk di depan Mirah, menatap map itu dengan sorot penuh curiga. "Itu apa?" tanyanya dingin. Mirah mengangkat wajahnya. "Ini tanda bahwa aku sudah selesai denganmu. Aku akan ajukan perceraian. Dan aku pastikan rumah ini tetap jadi milikku. Kau dan Maya harus pergi." Damar tertawa getir, pahit. "Jadi ini balasanmu setelah aku beri kesempatan padamu tetap jadi istriku? Kau benar-benar tak tahu berterima kasih, Mirah." Mirah berdiri, menatapnya dari atas. "Kesempatan? Kesempatan apa? Kesempatan untuk dipermalukan di rumah sendiri? Kesempatan untuk membiayai perempuan lain yang kau hamili? Aku tidak butuh kesempatan macam itu. Aku butuh kebebasan, Damar. Dan aku akan merebutnya.
meski harus melawanmu sampai akhir. Tatapan mereka bertemu, keras dan tak bergeser. Hujan di luar semakin deras, bagai genderang perang yang mengiringi keputusan itu. Maya muncul dari tangga, wajahnya pucat, matanya merah karena tangis. Ia berdiri di samping Damar, seakan mencari perlindungan, tapi justru terlihat rapuh. Mirah menatap keduanya, lalu berkata dengan suara mantap, "Besok pagi, aku akan pergi ke pengadilan. Setelah itu, kalian tidak punya alasan lagi tinggal di sini. Malam ini adalah malam terakhir kalian di rumahku." Kalimat itu menggema, menghantam dinding rumah seperti petir. Damar membuka mulut, hendak membalas, tapi suaranya tercekat. Maya hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Mirah tidak menunggu jawaban mereka. Ia melangkah menuju kamarnya, membawa map coklat itu erat di pelukannya. Setiap langkah terasa berat, tapi juga seperti sayap yang membawanya menjauh dari rantai yang selama ini membelenggunya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Mirah tidur dengan tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena ia sudah memilih jalannya. Jalan yang mungkin penuh luka, tetapi juga penuh harapan. Dan di luar sana, hujan terus turun, membasuh bumi seakan ikut merestui keputusan terakhir seorang perempuan yang akhirnya berani memilih dirinya sendiri. Pagi itu matahari muncul perlahan dari ufuk timur, memecah kegelapan malam yang panjang. Sinar keemasan menyelinap melewati tirai kamar Mirah, menyentuh wajahnya yang tenang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia bisa bangun tanpa rasa sesak di dada. Hatinya masih terluka, tentu, tapi luka itu kini seperti bekas sayatan yang mulai mengering perihnya ada, namun tidak lagi melumpuhkan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap map coklat yang ia letakkan di meja kecil samping kasur. Di dalamnya ada sertifikat rumah, dokumen-dokumen penting, dan berkas gugatan cerai yang sudah ia lengkapi. Malam tadi ia sudah bulatkan tekad. Pagi ini adalah langkah pertama dari sisa hidupnya yang baru. Dari luar, terdengar suara gaduh samar Maya yang mengeluh karena sulit bergerak. Damar yang menjawab dengan nada setengah jengkel. Mirah menutup mata sejenak, membiarkan suara itu lewat begitu saja. Suara-suara itu sudah tidak lagi berkuasa atas batinnya. Mereka hanya gema asing di rumah yang sebentar lagi akan kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Ia bangkit, berganti pakaian sederhana namun rapi. Sebuah kebaya abu-abu tua ia kenakan, tidak mewah, tetapi anggun. Rambutnya ia ikat dengan sanggul kecil. Wajahnya polos tanpa riasan, hanya ditemani sorot mata yang kini lebih tajam dari sebelumnya. Di kaca, ia melihat seorang perempuan yang berbeda dengan dirinya beberapa bulan lalu. Perempuan itu bukan lagi Mirah yang sabar menahan sakit, melainkan Mirah yang berani memilih jalannya sendiri. Ketika ia melangkah keluar kamar, Damar sudah menunggunya di ruang tengah. Wajahnya penuh amarah yang ditahan-tahan. Maya duduk di sofa, memeluk perutnya sambil berpura-pura lemah. Matanya berair seakan memohon belas kasih. "Kau benar-benar mau lakukan ini?" tanya Damar dengan suara berat. Mirah menatapnya datar. "Ya, aku akan ajukan cerai hari ini. Dan kalian harus pergi dari rumahku." Maya menangis kecil. Suaranya memelas. "Mirah, jangan, aku mohon. Anak ini butuh tempat aman. Kau tega mengusir kami ke jalanan." Mirah menarik napas panjang, lalu menjawab tanpa gentar, "Aku tidak pernah menolak membantu orang yang butuh. Tapi kau bukan orang asing yang datang minta tolong. Kau adalah orang yang datang merusak rumahku, lalu ingin aku membiayai kehancuranku sendiri. Itu bukan permohonan, Maya. Itu penghinaan. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku dihina." Damar mengepalkan tangan, tapi tidak berkata apa-apa. Wajahnya kaku, rahangnya menegang. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Sorot mata Mirah sudah menunjukkan bahwa keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Tanpa basa-basi lagi, Mirah berjalan keluar rumah. Gina sudah menunggu di depan dengan mobilnya. Mereka bertukar tatap, dan Gina menggenggam tangan Mirah erat. "Kau siap?" Mirah mengangguk. "Aku sudah terlalu siap." Perjalanan ke pengadilan terasa panjang, meski jalanan pagi itu tidak terlalu padat. Mirah menatap keluar jendela, melihat pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Hatinya campur aduk, ada duka, ada marah, tapi juga ada seberkas lega yang sulit digambarkan. Sesampainya di pengadilan agama,
Ia menyerahkan berkas gugatannya. Petugas menerima dengan tatapan biasa, seakan apa yang ia lakukan hanyalah rutinitas sehari-hari. Namun bagi Mirah, ini adalah momen besar, titik balik dalam hidupnya. Setiap tanda tangan yang ia bubuhkan seperti melepaskan rantai yang selama ini membelenggunya. Keluar dari ruangan itu, ia menarik napas panjang. Udara terasa lebih segar. Dunia terasa lebih ringan. Gina memeluknya erat, menepuk punggungnya. Kau sudah melakukannya, Mir. Kau sudah melangkah. Mirah mengangguk. Air matanya jatuh satu-dua, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Proses hukum terus berlanjut, meski tentu saja Damar mencoba melawan. Ia berusaha menuntut bagian dari rumah itu, bahkan menuduh Mirah sengaja menghalanginya sebagai ayah. Tapi Mirah sudah siap. Dengan bantuan Gina dan Nando, saudaranya yang seorang pengacara, ia bisa membuktikan bahwa rumah itu sepenuhnya miliknya. Damar tidak punya hak sedikit pun. Maya semakin terpojok. Perutnya semakin besar, tubuhnya semakin lemah, tapi wajahnya selalu dipenuhi keresahan. Ia sering berbisik pada Damar, memaksanya mencari cara agar mereka tetap bisa tinggal di rumah Mirah. Namun pintu sudah tertutup rapat. Mirah tidak bergeming sedikit pun. Hari penetapan cerai tiba. Pengadilan mengesahkan perpisahan mereka, sekaligus memutuskan rumah itu sah milik Mirah seorang. Damar hanya bisa terdiam saat putusan dibacakan. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak hancur. Maya menangis terseduh, memeluk perutnya seolah dunia akan runtuh. Mirah berdiri dengan tenang, menerima putusan itu tanpa selebrasi. Ia tidak merasa menang. Yang ia rasakan hanya ketenangan akhir dari babak yang terlalu panjang dan menyakitkan. Sepulang dari pengadilan, Damar mencoba terakhir kalinya. Ia berdiri di depan Mirah, suaranya lirih tapi penuh putus asa. Mirah, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Aku janji akan tinggalkan Maya, asal kau jangan tinggalkan aku. Mirah menatapnya lama. Ada saat di masa lalu ketika kalimat itu akan membuatnya luluh. Ada saat ketika ia akan merelakan dirinya kembali disakiti demi mempertahankan pernikahan. Tapi saat itu sudah lewat. Dengan suara tenang, ia berkata, kesempatan itu sudah kau buang ketika kau memilih orang lain. Aku bukan perempuan yang akan mengulangi luka yang sama. Aku memilih diriku sendiri, Damar. Dan itu berarti aku memilih hidup tanpamu. Damar terdiam, wajahnya hancur. Maya menjerit histeris, menyalahkan Mirah atas semua penderitaannya. Tapi Mirah tidak goyah. Ia melangkah masuk rumahnya, lalu menutup pintu di belakangnya. Hari-hari setelah itu terasa seperti lembaran baru. Rumah itu kembali sunyi, kembali damai. Tidak ada lagi suara asing, tidak ada lagi tatapan penuh hinaan. Hanya ada Mirah, dengan dirinya sendiri. Ia mulai merapikan rumah, satu persatu ruangan ia bersihkan, seakan menghapus jejak kotor yang pernah ada. Ia menata kembali ruang tamu, mengganti tirai, menyapu setiap sudut. Setiap sapuan kain pel itu seperti menyapu habis sisa-sisa penderitaan. Malam-malamnya kini ditemani kesunyian yang berbeda. Kesunyian yang tidak lagi menakutkan, melainkan menenangkan. Ia membaca buku, menulis, bahkan terkadang hanya duduk di teras mendengarkan suara jangkrik. Suatu sore, Gina datang membawa kabar bahwa Damar dan Maya benar-benar pergi dari kota. Tidak ada yang tahu pasti kemana mereka. Hanya gosip bahwa hidup mereka kini serba susah. Mirah hanya tersenyum tipis mendengarnya. Ia tidak peduli lagi. Ia tidak butuh melihat penderitaan mereka untuk merasa lega. Ia hanya butuh memastikan bahwa mereka tidak lagi punya tempat dalam hidupnya. Waktu berlalu. Luka di hati Mirah tidak hilang seketika, tapi perlahan memudar. Ia belajar mencintai dirinya sendiri, sesuatu yang dulu selalu ia abaikan demi orang lain. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu harus menunggu seseorang untuk memberi arti, ia sendiri cukup untuk membuat hidupnya berarti. Dan pada suatu pagi, ketika matahari kembali menyinari rumahnya yang bersih dan tenang, Mirah berdiri di depan jendela dengan senyum tipis. Ia tahu jalan di depannya masih panjang. Ia tahu akan ada hari-hari ketika kesepian mengetuk, ketika kenangan pahit mencoba kembali. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak lagi takut. Ia sudah melewati badai terburuk, dan ia masih berdiri. Di kaca, bayangannya menatap balik.
Seorang perempuan yang dulu hampir hancur kini berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Seorang perempuan yang tidak lagi mengemis cinta dari orang yang tidak pantas. Seorang perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Dan itulah akhir dari bab yang menyakitkan. Sekaligus awal dari kehidupan baru yang penuh kemungkinan. Mirah menutup mata, menarik napas panjang, lalu membiarkan senyum merekah di wajahnya. Akhirnya, bisiknya lirih, aku bebas.